Sudah bisa mulai ya. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, marahi Pak Anu tahu Pak Ros. ya. Jadi judulnya kemarin itu kebijakan pendidikan. Jadi karena pendidikan itu terlalu masih luas, tapi bagi dua. Jadi yang makro umum, lalu yang mikro yang khusus, yang nanti akan kita bicarakan yang khusus, yang mengenai gimana? Oke Pak, dilanjut monggo. Dilanjut. Ya. Jadi pada hakikatnya mendidik itu mengubah pola pikir menjadi milenial Pak Ros, baru. ngapunten gambarnya mboten ketawis Pak Ros. Nah, Gambarnya mboten ketawis, kameranya dibuka Pak, nyun ngapunten. Nah, jadi saya ulangi, mendidik itu adalah dalam kaitannya sekarang di era milenial itu mengubah pola pikir menjadi milenial. Ya. nggih, leres. Lanjut. Lalu marinya ini saya bagi beberapa hal, terus saja ke materinya. Jadi kita nanti ada kira-kira 7 materi. Yang pertama itu strategi yang kita pakai. Pertama kali adalah penyusunan misi, lalu visi, tujuan dan sasaran. Bapak-bapak sudah tahu bahwa visi itu merupakan harapan kita yang akan datang itu apa. Lalu misi itu usaha. Sana yang mau kita tuju, usaha kita harus ini. Mohon dipelajari dengan baik. Itu di sekolah juga sudah. Bertenggelam Pak. Lalu sasaran itu kalau kita sekarang ini ada 3 kira-kira. Pertama pendidik, lalu kependidikan, lalu lingkungan, prasarana, lalu yang terakhir kurikulum. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu tentang strategi. Ya. Nyata Pak. Kita tuh misi yang kita garap nanti harus spesifik sesuai apa yang akan kita tuju. Nah, termasuk di dalamnya prodi, lalu evaluasi tiap tahun, lalu kegiatan yang meningkatkan visi misi kita gitu. Dan yang ketiga, keempat perlu ditambahkan kelihatan dari situ. Lalu strategi yang kedua
itu tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan. Jadi itu juga perlu diatur, tata pamong itu yang seperti apa yang kita kendai. Itu harus diberikan kepada semua pamong. Karena apa yang akan kita capai itu harus mendasarkan pada strategi tata pamong. Kemudian kepemimpinannya harus bagaimana, itu perlu diingatkan. Kemudian pengelolaannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu harus mempunyai kegiatan rutin yang terus-menerus mempunyai penelitian yang juga ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga. Yang ketiga, mengenai siswa dan lulusan. Peningkatan prestasi siswa tingkat nasional dengan menyelenggarakan pelatihan agar meningkatkan daya saing nasional dengan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia, waktu dan tempat yang kita perlukan. Yang tadi itu nanti ada lingkungan. Nah, ini mohon juga mendapatkan perhatian dari kita. Strategi yang kedua itu, lalu strategi yang ketiga yaitu mengenai yang keempat, yang tadi yang ketiga. Yang keempat itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu di situ fokusnya adalah pada dua hal yang sebenarnya perlu digarap secara baik, yaitu pendidik, kependidikan, dan siswa. Nah, itu yang harus kita garap supaya nanti betul-betul itu. Jadi perlu dirumuskan strategi apa yang perlu digarap sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Itu mengenai sumber daya manusia. Jadi nanti akan digarap itu banyak untuk pendidik itu yang harusnya seperti apa yang harus kita lakukan itu. Tidak hanya datang-datang mulang dan lain sebagainya, tapi juga perlu disusun standar kepegawaian atau standar pendidik yang kira-kira bisa membawa anak-anak itu ke arah milenial yang benar-benar kita harapkan. Itu yang keempat, mengenai sumber daya manusia. Lalu yang kelima, jadi ini sih ringkas-ringkas saja, tidak banyak yang saya berikan. Yang kelima itu kurikulum, pembelajaran, dan suasana belajar. Ya, perlu penyusunan buku kurikulum dan prodi yang sesuai dengan apa yang kita tuju. Nanti banyak pemikiran-pemikiran yang harus kita bawa ke situ supaya kurikulum itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tidak mungkin tidak hanya apa yang tertulis di buku, tetapi juga perlu menggali daripada upaya-upaya yang bisa memberikan pencerahan kepada para guru dan lain sebagainya. Mungkin nanti perlu bentuk panitia penyusunan buku kurikulum, sosialisasinya, program, kemudian analisanya masing-masing itu
sehingga nanti betul-betul kita peroleh kurikulum yang betul-betul dapat kita manfaatkan dan memberikan manfaat yang besar kepada anak. Lalu strategi yang ke-6 ya, mengenai pembiayaan sarana dan prasarana serta sistem informasi. Nah, itu banyak yang kita ngerti. Kalau pembiayaan, barangkali kalau kita hanya mendasarkan pada pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah, barangkali itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Tapi perlu kita menggali biaya-biaya yang kira-kira bisa dimobilisir oleh anak-anak. Misalnya kalau zaman dulu itu banyak itu boleh apa itu tambahan-tambahan. Ya, misalnya sekarang mungkin tidak pernah ada terjadi, tidak pernah siswa itu diajak apa ya, mungkin tidak seperti yang dulu, tapi yang sekarang pun bisa dilakukan, tapi mungkin modus operandinya yang lain. Misalnya kalau dulu itu anak-anak itu disuruh cari bibit yang bisa ditanam, kemudian hasil tanaman itu menjadi milik bersama, yang itu nanti akan bermanfaat bagi pendidikan, itu barangkali gitu. Kemudian mengumpulkan barang-barang bekas yang barangkali sekarang ini anak-anak itu tidak ada yang punya pikiran mengumpulkan botol kosong lalu nanti hasilnya dapat kita manfaatkan, dijual kemudian dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan mereka. Ini salah satu contoh yang barangkali dapat itu. Kemudian mengenai prasarana dan sarana itu barangkali juga perlu digali. Kalau kita punya gedung, mungkin sarana dan prasarana itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain, misalnya untuk pengajian, untuk musola dan lain sebagainya. Itu satu hal yang perlu. Saya kira itu yang nomor 6. Sekarang yang strategi yang nomor 7. Pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan masyarakat. Itu juga satu hal yang perlu diperlukan pelatihan penyusunan ya, untuk bagaimana melayani masyarakat, melakukan diseminasi informasi, kemudian kerjasama antara masyarakat dengan sekolah. Itu barangkali perlu diperbesar. Tidak hanya sekarang itu ya wis sekolah, anak-anak sekolah tidak perlu lagi untuk orang tuanya itu datang ke sekolah dan sebagainya. Kalau diperlukan pada waktu tertentu, ya, tidak hanya mungkin setahun sekali, tapi mungkin lebih banyak datang ke sekolah untuk memberikan puding kepada sekolah itu, hingga sekolah itu bisa lebih banyak implementasi MAU, ya. MOU juga perlu antara sekolah, antara MOU dengan bidang-bidang yang membantu, misalnya industri tidak macam-macam yang mungkin bisa diajak nanti jadi MOU, lalu bisa menjadikan kekuatan yang lebih besar kepada
lalu publikasi antara ya mungkin penelitian yang kecil-kecil barangkali itu juga perlu dilakukan oleh sekolah. Kemudian dokumen kerjasama itu juga perlu dipelihara dengan baik. Jadi tidak hanya MOU berhenti, tapi juga ada follow up-nya daripada MOU itu supaya manfaatnya lebih besar. Sekarang untuk strategi yang nomor 8. Nomor 8 saya kira sudah terangkum di dalam itu, sehingga tidak perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali sekedar saya tidak memberikan secara luas karena memang waktunya kami juga tidak bisa menyiapkan secara detail mengenai strategi pendidikan itu, sehingga kami hanya bisa menyampaikan 7 poin yang barangkali sudah cukup untuk dijadikan pedoman bagi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, itu terutama, sedangkan pemakai adalah para peserta didik dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagi kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap Pak, Bu Nawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus Tamaji, Dr. Andes, yang telah memaparkan tentang kebijakan publik mengenai pendidikan Republik Indonesia. Kemudian beliau tadi sudah membreakdown untuk fokus ke pendidikan yang bersifat mikro. Tadi juga disampaikan mengenai teknik atau strategi bagaimana mengelola pendidikan yang baik menurut apa yang disampaikan beliau, setidaknya untuk diterapkan di sekolah swasta seperti SMK YPPN, karena beliau sebagai Ketua Yayasan YPPN Yogyakarta memberikan garis-garis besar bagaimana mengelola sekolah tersebut. Harapan kita apa yang beliau sampaikan sudah terekam dengan baik dan kita mencoba untuk mempraktekannya secara total sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah dengan satu jurusan TKRU yang juga menurut Pak Mukmin juga menerima usulan dari yayasan bahwa kita akan mencoba membuka jurusan tata boga atau mungkin yang lain, mungkin juga pemasaran gitu. Oke. Matur nuwun Pak Rus atas kesediaan Bapak untuk mengisi acara Zoom meeting dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan 1443 Hijriah ini.
Semoga Allah membalas. Iya. Dan semoga Bapak selalu sehat, nggih Pak, nggih. Terus tadi Ananda yang sakit Iya. bisa segera sembuh, Pak. Salam untuk Eyang, Iya. untuk Ibu ya, Pak. Dan Ananda tadi sudah membantu melengkan ke Zoom ini sehingga acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang dimaksud. Nih, matur nuwun. Iya. Nah, Bapak silakan bisa mengundurkan diri, Pak. Silakan. Oke. Ngapunten nih, Iya. Pak, Iya. kalau kami kurang ini. Iya. Oke. Sun. Ya, sekali lagi terima kasih dan follow up. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya pada sekolah utama. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk materi terakhir hari ini yaitu mengenai Islam, iptek, modernisasi dan moderasi. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk masalah iptek ini sedianya yang sesuai jadwal yang sudah kita mohonkan seminggu sebelumnya, yaitu Pak Insinyur Heru Prasetyana, Sarjana Teknik. Namun demikian, beliau ada suatu hal yang nggak bisa ditinggalkan. Mohon yang mengerti tentang teknik seperti Pak Edi Prasetyo, Pak Raharjo Edi Prasetyo itu untuk bisa paling tidak memberikan gambaran sekilas lah mengenai teknologi yang berhubungan dengan Islam gitu, modernisasi, terus kemudian moderasi gitu. Oh, ini aja sejauh yang kayak di selama ini pengalaman di berbagai pabrik dan seterusnya itu mengajar di berbagai sekolah Jawa Tengah. Mohon sharing pada kita Pak Edi. Jadi secukupnya aja Pak Edi. Monggo. Para Pak Edi, mohon kesediaannya ngobrol-ngobrol saja Pak. Ngobrol santai Pak. Halo Pak Edi monitor. Itu gambarnya bawa pistol itu. Mau bedil. Oke, matur nuwun. Oh, Pak Edi malah mengundurkan diri. Ya, mungkin beliau banyak kerjanya tapi malas untuk ini nggak mau banyak omong, dia yang penting kerja gitu. Oke. Oke, nggak apa-apa Pak Edi. Oke, kalau gitu bagaimana sih sesungguhnya Islam itu bicara tentang teknologi? Ya tentu Islam itu bicara teknologi bisa dirunut dari ayat-ayat Al-Quran
yang berbicara tentang teknologi yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Seperti Al-Quran bicara tentang teknologi di bidang astronomi yang mungkin kalau ada puasa sumu liru'yati wafturu liru'yati fa'inkum ma'alaikum fakmulu iddata dan seterusnya. Itu ilmu astronomi dalam rangka membantu ilmu falak bagaimana menentukan awal dan akhir sebuah bulan. Kemudian kalau puasa itu memang harus presisi, maka tidak seperti bulan-bulan yang tidak ada puasanya. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Fusilat ayat 11. Az-Zumar ayat 5. Al-Anbiya ayat 33. Yasin ayat 38. Al-Furqan ayat 61. Al-Furqan ayat 59. Ad-Dariyat ayat 47. Yang semua ini berbicara tentang astronomi. Betapa luas sekali. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu bunyi surat Yasin ayat 36. Kemudian Allah juga berfirman yang berkenaan dengan ayat-ayat fisika. Bagaimana dalam surat As-Saba ayat 3 ya, tentang atom, bukan partikel terkecil. Kemudian tentang geografi, ya, ilmu geologi, geografi, geologi. Geografi itu dalam surat Al-Zumar ayat 21. Al-Hijr ayat 22. Geologi dalam surat An-Naba ayat 7. Luqman ayat 10. Oceanologi, biologi, tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, pengobatan, fisiologi, dan seterusnya. Dalam ilmu mungkin mineral dalam surah Al-Hadid ayat 25 itu juga bicara tentang bagaimana besi itu diciptakan Allah sehingga memudahkan kita semuanya bekerja, membuat jembatan yang tadinya mungkin kesulitan kalau hanya menggunakan kayu, sekarang dengan adanya besi dimudahkan untuk manusia semuanya. Alhamdulillah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, terutama pada Pak Terus yang sudah mengisi tentang